Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan kenikmatan demi kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Kemudian salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya beserta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Dan tak lupa pula jamaah sekalian, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi maupun jamaah sekalian, hendaknya kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan adalah sebaik-baik bekal kita untuk menghadap Allah Jalla wa ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban utama seorang hamba adalah dia mentauhidkan Allah, adalah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus berdasarkan wasiat ataupun nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Di antaranya yaitu sahabat Mu'adz ibn Jabal. Di saat sahabat Mu'adz ibn Jabal akan pergi ke negeri Yaman, ketika itu Rasulullah SAW mengutus beliau untuk berdakwah ke negeri Yaman. Maka Rasulullah SAW berwasiat dengan mengatakan, innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'adz, sungguh engkau akan mendatangi sebuah kaum daripada ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka wahai Mu'adz, hal yang pertama kali hendaknya engkau dakwahkan kepada mereka, ajak mereka semua untuk bersaksi bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Jalla wa ala. Di dalam riwayat lain dikatakan, maka serulah mereka untuk ila ayyuhidallah. Serulah mereka, ajaklah mereka untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah.
fa inhum ata'u laka bidzalik. Kalau misalnya mereka telah mentaatimu dalam hal tersebut, artinya mereka telah mentauhidkan Allah, mereka telah bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan utusan Allah, maka fa akhbirhum, barulah kabarkan kepada mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau mereka mentaatimu dalam hal tersebut, barulah kabarkan kepada mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan yang namanya zakat. Tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim, di mana zakat tersebut diambil dari harta orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dan dibagikan kepada orang-orang fakir yang ada di antara mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikanlah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, yaitu agar sahabat Mu'adz bin Jabal mengajak manusia, menyeru manusia agar mereka mengenal dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan seorang hamba dapat diraih dengan yang namanya tauhid. Dan tauhid ini ikhwatul iman azani Allah adalah merupakan materi pokok utama daripada dakwah para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul, materi dakwah utama mereka adalah mengajak manusia untuk supaya manusia ini mentauhidkan Allah, mengajak manusia agar mereka mengenal siapa Rabb yang paling berhak, siapa Tuhan yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita semua, bagaimana caranya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Tentu cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan memahami baik daripada dalil yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika beliau ditanya, "Bima arafta rabbak?" Wahai Ibnu Abbas, bagaimana caranya engkau mengetahui Tuhanmu? Kemudian kata beliau, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Man talaba dinahu bil qiyas," kata beliau, barang siapa yang dia mencari agamanya ini, dia mengenal Tuhannya hanya berdasarkan akalnya saja, maka kata beliau, orang tersebut akan senantiasa berada di dalam kebimbangan dan keluar dari jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Ketika orang-orang musyrik mereka datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika itu mereka mengatakan, "Sif lana rabbaka ya Muhammad." Wahai Muhammad, perkenalkan kepada kami tentang Tuhanmu. Wahai Muhammad, beritahukanlah kepada kami sebenarnya siapakah Tuhanmu tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratnya, yaitu suratul Ikhlas, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa taala al-Ahad. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, begitupun juga tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat yang agung ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua tentang Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang mulia. Sifat yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala perkenalkan kepada kita di dalam surat ini, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan nama Allah.
Allah artinya adalah al-ma'luh. Allah artinya adalah al-ma'luh, yaitu yang diibadahi. Maka tidak ada yang berhak untuk diibadahi dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak bagi kita sebagai seorang hamba memalingkan peribadatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang dia memalingkan peribadatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Sebagaimana Allah katakan, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Kesyirikan disebut sebagai kezaliman karena zalim itu maknanya adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Di saat seseorang dia menunjukkan ibadah yang seharusnya ibadah tersebut dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ternyata ibadah tersebut dia berikan kepada selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim karena dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan mengatakan Allahus Samad. Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, tempat kita bergantung, tempat kita meminta dari setiap permasalahan kehidupan kita, tempat kita bergantung mungkin dari kurangnya rezeki yang kita dapatkan, tempat kita bergantung dari mungkin rasa sakit yang kita derita, tempat kita bergantung di saat mungkin musibah menyapa kita semua, tempat kita bergantung di saat mungkin orang-orang telah meninggalkan kita semua. Ingat, kita punya Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha kuasa, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ini tidak beranak dan tidak juga diperanakan. Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan dan Allah pun juga tidak melahirkan. Ini merupakan bantahan kepada 3 golongan anak Adam. Yang pertama yaitu orang-orang musyrik, di mana mereka mengatakan bahwasannya malaikat itu adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun juga bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasannya Uzair itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala, dan bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasannya Al-Masih itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak karena dia adalah zat yang maha mulia, maha yang agung, yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang menyamai Allah dalam seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah al-wahidil qahhar ar-rahimil ghaffar, ahmaduhu ta'ala ala fadlihil midrar wa ashkuruhu ala ni'amihil ghizar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-azizul jabbar, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin al-athhar.
وإخوانه الأبرار وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. Kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Telah kita sebutkan tadi yaitu suratul Ikhlas, di mana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan tentang siapa dirinya, yaitu Allahu Jalla wa Ala. Maka di khutbah yang kedua ini akan kita sampaikan sedikit keutamaan yang ada pada surat Al-Ikhlas. Yang pertama, orang yang senantiasa membaca surat Al-Ikhlas, dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk memimpin sebuah ekspedisi perang, di mana seseorang tersebut ataupun pimpinan panglima perang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika di dalam salat jahriyahnya dia senantiasa menutup salatnya dengan membaca suratul Ikhlas. Ketika mereka selesai berperang dan kembali ke kota Madinah, akhirnya prajuritnya ini melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, komandan kami di saat dia jadi imam, dia hanya membaca daripada surat Al-Ikhlas. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Saluh li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Coba tolong tanyakan kepadanya, kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian si prajurit ini akhirnya bertanya kepada komandannya tadi, dan ternyata dia mendapatkan jawaban, di mana komandannya tadi mengatakan li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Dikarenakan di dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, dan saya senang untuk membacanya. Mendengar jawaban tersebut, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhbiruh annallaha yuhibbuh. Kabarkan kepadanya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu menjadi wasilah terkabulnya sebuah doa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mendengar seorang lelaki yang dia berdoa dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu anta Allah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika orang ini berdoa dengan doa tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh engkau telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya, yang apabila dia diminta dengan nama tersebut, pasti dia akan memberi. Dan apabila dia diseru dengan nama tersebut, pasti dia akan mengabulkannya. Dan di saat kita memohon ampun kepada Allah dengan nama tersebut, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita semua. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat baik bagi khatib pribadi maupun jamaah sekalian. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala al-hadil bashir wa sirajil munir kama amarakum bidzalika al-latiful khabir. Faqala fi muhkamit tanzil, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an jami'i sahabati wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumidin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.